Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin sebuah smartphone dari Realme yang menjadi penutup di akhir tahun. Iya, itu kayaknya agak jeda gitu ya daripada launching sebelumnya, dan sekarang kayak langsung ngasih gebrakan sekaligus kayak buat penutup di akhir tahun. Semoga umurnya panjang ya sampai tahun depan. Iya, harapannya sih bakal tetap terus dapat hype ya buat kedepannya. Karena ini bisa dibilang tinggal menunggu beberapa hari lagi gitu ya menuju tahun baru. Yes, jadi ini dia Realme C67. Yes, jadi ini menarik banget. Kenapa? Karena C series kedapetan kamera 108 megapiksel. Terus pakai Snapdragon 685 6 nanometer, ngecasan 33 watt, baterai berlimpah mAh, dual stereo speaker, dan adanya mini kapsul. Dan yang menarik juga tuh, doi punya bagian layar tuh kayak tipis gitu loh teman-teman. Jadi pada saat video ini dibuat harusnya harganya udah keluar. Jadi kita omongin aja kali harganya ya. Harga resminya tuh sekitar 2,5 jutaan untuk varian yang 128. Terus yang 256 tuh harganya berapa teh? Lupa deh, 2,9 juta. Nah, ini dia kedapatan kartu garansi di sini teman-teman. Terus ini dia smartphone-nya. Cara, wow. Ini bisa dibilang desainnya kayak Realme tuh tahun sekarang tuh membawa desain yang cakep gitu ya. Jadi nggak melulu soal performa yang anak muda, nggak, tapi sekarang tuh udah juga merambah ke desain. Contohnya ini nih, Realme 11 Pro. Ya, ini juga sama-sama cakep ya teman-teman. Sampai sekarang HP-nya gue simpan. Dan di sini ada pengecasan support dengan 33 watt super VOOC ya teman-teman. Dan tentunya ada kabel data yang sudah USB-C. Oke, kemarin tuh sebenarnya gue udah bikin beberapa sedikit spill gitu ya untuk unboxingnya di TikTok dan juga di Reels ya, teman-teman bisa mampir juga ke sana. Dan sekarang kita langsung aja ngomongin si smartphone ya, Realme C67. Jadi kalau teman perhatiin di sini tuh dia punya modul kamera yang beda banget daripada Realme C series sebelum-sebelumnya. Yes, jadi yang gue pegangin varian warna Sunny Oasis-nya, itu warna hijau-hijau yang memancarkan cahaya gitu teman-teman. Terus kalau kita perhatiin detail, ini tuh kayak ada kayak aksen garis-garis diagonal gitu, yang entahlah teman-teman kelihatan atau enggak ya. Jadi sebenarnya kalau lihat di mata gue ini warna hijaunya cakep ya teman-teman. Tapi kalau pas masuk kamera mungkin agak terlalu shiny, terlalu gimana gitu, gondreng gitu ya. Tapi kalau kita lihat tuh cantik banget warnanya. Terus ini finishingnya matte gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak meninggalkan sidik jari tuh. Terus kalau kita cobain menggunakan casing bakal kayak gini. Nah, casingnya transparan sekarang ya, nggak lagi model yang kayak abu-abu gitu. Tuh, di bagian kanan ada fingerprint, side fingerprint maksudnya, kontrol volume, atas, samping. Untuk bagian si SIM tray sendiri bisa menampung 3 slot ya, 2 SIM plus 1 tambahan micro SD. Ini masih 4G ya teman-teman, jadi jangan tanya sudah 5G belum? Belum ya. Ini di bawahnya ada port pengecasan USB-C, ada port jack audio, dan juga si speakernya. Oke ya. Nah, sekarang kita cek nih untuk bagian layarnya. Jadi pada saat smartphone ini muncul gitu ya, untuk kali pertamanya kan ini hadir resmi di Indonesia teman-teman. Terus kayak bocorannya tuh dari mulai si bezelnya ini yang tipis-tipis gimana gitu, yang seperti biasa ya kalau misalkan kita nonton video lainnya, kayak kadang komentar teman-teman tuh kayak bezelnya tebel gitu. Makanya ini mungkin si Realme membuatnya si C series ini jadi lebih tipis. Iya. Jadi kalau bahasanya Realme mah kayak Realme tuh bisa berhasil gitu ya menghilangkan pembatas antara si bezel dan si layar ini. Jadi kayak lebih tipis aja untuk bagian kanan kirinya gitu. Dan atasnya juga tipis. Layar menggunakan punch hole yang manis banget. Tinggal bagian bawahnya nih yang ada aja dikomentarin. Tapi emang sebenarnya kalau lebih tipis bakal lebih balance sih, ya nggak sih teman-teman. Jadi ini kalau perhatiin layarnya so lega. Layar ini seluas 6,7 inch ya teman-teman. Dia ya lega banget buat kebutuhan kayak scrolling, nonton, sosmed. Jadi untuk bagian jenis sendiri IPS, terus resolusi sendiri udah full HD+. Untuk bagian mini kapsulnya cuy, ini mini kapsulnya menarik banget. Kenapa? Karena ini kan posisinya mini kapsul 2.0 ya, jadi ada upgrade gitu. Jadi nggak cuma nampilin pada saat pengecasan, tapi kayak dari mulai animasi pada saat kita dengerin musik nih. Tuh teman-teman bisa perhatiin ya. Kita klik di sini juga bisa. Tuh. Dia bakal nampilin lagunya apa, berapa menit, dan kita juga bisa next. Set. Nah, ini sengaja gue mute yang ngomong-ngomong biar nggak kena copyright ya guys ya. Pokoknya lucu deh untuk bagian si mini kapsulnya ini.
ya semakin baik lah. Ini Snapdragon 685, RAM-nya tuh 8GB plus, masih bisa diekspand lagi hingga 8GB lagi. Dan ini Realme UI berbasis Android 14. Ini ngomong untuk bagian software sendiri tuh bakal update 3 kali gitu, 3 tahun ya untuk bagian security patch dan juga si update softwarenya. Oke, sekarang balik ke bagian Antutunya. Kita cek dapat di angka 314 ribuan. Ini bisa bilang angka yang udah gede ya teman-teman. Selain Doi punya 108 megapiksel ya teman-teman, Doi juga untuk kali pertamanya menghadirkan kayak 3 kali sensor zoom. Dan ini gue suka sih bagian kameranya itu, Doi kayak dilengkapi dengan ring gitu di bagian sininya nih. Tuh ya, kayak ring-ring ala-ala smartwatch gitu. Ada 2 kameranya sebenarnya, tapi satunya tuh 108 megapiksel, satu lagi kayak buat pendamping lah. Dan ini kita lihat dulu untuk bagian mode kamera di bawahnya. Ada mode naik yang bisa kita pakein filter lainnya di sini. Terus adanya mode street. Ya, mode streetnya ini juga bisa di auto manual gitu. Ada perekaman video maksimal hingga 1080 30 fps, dan kalau steady nyalain juga sama di 1080 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan ya maksimal di 1080 30 fps juga. Ada mode foto, 1 kali zoom, 3 kali portrait yang bisa kita atur, bokehnya, filternya pun bisa kita atur, kecantikan pun bisa kita atur. Dan ini adalah mode high res, dimana kita bisa nikmatin resolusi besar ala-ala 108 megapiksel. Nanti bakal gue spill untuk hasil foto dan juga videonya. Terus kita lihat ada mode lainnya, ada mode pro, panorama, movie, dan juga timelapse slow motion pun ada. Oke, jadi tadi untuk mode kameranya, dan ini dia beberapa sampel fotonya. Untuk di 108 megapiksel ya, ini bisa dibilang sih ya udah baik ya teman-teman, mengingatkan bisa jadi ini smartphone dengan budget 2 jutaan dapat di 108 megapiksel. Sebenarnya ada juga sih kayak Infinix Zero 30 juga sama tuh 2 jutaan besar gitu ya, yang juga punya 108 megapiksel. Ya buat hasil fotonya gue suka ya, bisa dibilang ini warnanya sendiri ya udah cakep gitu ya. Udah instan misalkan kalian tuh mau upload ke sosial media, jadi warna itu nggak pucat gitu teman-teman. Creamy-nya juga dapet, dan ini bisa juga manfaatin 3 kali zoom juga ya. Kalau buat foto malamnya juga terbilangnya masih tajam nih teman-teman, selagi kalian tuh kayak ngambil fotonya tuh bersabar gitu ya, untuk mengurangi blur. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya maksimal di 1080 30 fps. Kalau lebih bakal kayak gini teman-teman kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan vlogging. Ini kayak masih jam 10, jadi kayak masih silau-silaunya gitu ya. Sambil jalan kalau bakal kayak gini lah. Wow. Contoh perekaman kamera belakangnya 1080 30 fps. Ini foto di sekitar jam setengah 10, lagi panas terik. Tadi gue agak salah fokus, ternyata Doi itu untuk memproses foto ataupun video gitu ya, pas kita habis ngerekam itu kayak butuh processing yang lumayan loading gitu ya, muter-muter gitu ditunggu teh. Akhirnya gue harus mesti lihat langsung gitu ya, meski close dulu aplikasinya, mesti buka manual lagi dari si menu galerinya. Jadi mungkin kayak gitu-gitu bisa dapat update software kali ya buat ke depannya. Bagus kok cahayanya. Ini juga termasuknya layarnya masih oke lah buat ukuran C series mah, cerah gitu tetap kelihatannya. Dan yang gak kalah penting, tentunya smartphone ini dilengkapi dengan NFC ya teman-teman. Jadi ya bisa cek saldo ataupun isi saldo e-money kalian lah. Oke, jadi tadi Realme C67, C series tertinggi tahtanya gitu ya, setelah Realme C55 gitu kan. Ini langsung Realme C67. Sebenarnya angkanya agak, jujur aja nih, agak membingungkan sih, karena maksudnya serinya itu kadang ngacak gitu kan, kadang ada yang belakangnya juga, kadang tahu-tahu 5, tahu-tahu 3 gitu-gitulah pokoknya. Jujur aja kayaknya kalau dibuat serinya tuh lebih berurutan gitu ya, kayak seri angkanya kayak Realme 10, 11 gitu kan, tuh kayak lebih enak gitu. Teman-teman juga nyernanya mungkin bakal lebih, oh ini berarti posisinya di atasnya Realme ini loh gitu. Jadi nggak yang suka bingung gitu. Ya jadi ini bisa dibilang alternatif buat teman-teman yang nyari smartphone gitu ya, budget 2 jutaan, 2,5 jutaan, dengan ngutamain soal desainnya, soal mini kapsulnya, kamera 108 megapikselnya, dan performa yang udah aman gitu ya buat kesehariannya. Dari Realme C67 ini bisa jadi pilihannya. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.